salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG Guru Tertentu tahun 2025, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Perkenalkan, nama saya Nimrayu Sri SPD dengan NIM 241 306 18290, asal LPTK Universitas Lampung. Saya akan menyampaikan materi mata pelajaran IPAS kelas 5, Bumiku Sayang, Bumiku Malang. Topik A, Bumi Berubah. Melakukan uji kinerja di Sekolah Dasar Negeri S05 Empat Koto Aur Malintang, Kecamatan Empat Koto Aur Malintang, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Saya mengucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Tenang, semangat, Allah. Alhamdulillah, hari ini semuanya sehat. Mudah-mudahan dalam pembelajaran hari ini kita selalu diberi Allah kesehatan sampai selesai pembelajaran kita nanti. Sebelum kita melakukan pembelajaran, marilah kita membacakan doa, di mana pada hari ini doa akan dibacakan oleh teman kita, ketua kelas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shalli salli wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni. Alhamdulillah, kita sudah membacakan doa. Mudah-mudahan pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Selanjutnya, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu nasional. Juga silakan anak-anak Ibu untuk berdiri. Sama kita menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Kenapa sebelum pembelajaran kita itu harus menyanyikan lagu nasional? Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap jasa para pahlawan yang telah membela negara kita sehingga merdeka. Baiklah anak-anak Ibu, untuk hari ini kita akan mempelajari materi kita, Bumiku Sayang, Bumiku Malang. Itu kita pelajari topik A, yaitu bumi berubah. Silakan anak-anak Ibu nanti membuka buku pelajarannya. Nah, materi kita yaitu Bumiku Sayang, Bumiku Malang. Tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, kita nanti mencari hubungan faktor alam dan perbuatan manusia terhadap alam sekitar kita. Kemudian bagaimana memanfaatkan sumber daya alam dan bagaimana mencegah agar peristiwa alam itu tidak terjadi. Apakah anak-anak Ibu pernah menyaksikan peristiwa seperti hujan deras, angin kencang, gempa bumi? Pernah? Pernah menyaksikan? Nah, itu termasuk ke dalam peristiwa alam yang menyebabkan bumi itu bisa berubah. Nah, jadi yang tujuan kedua itu kita mengidentifikasi pola hidup yang menyebabkan terjadinya permasalahan di bumi kita. Permasalahan di
hari ini. Nah, sebelumnya kita mulai pembelajaran dengan tepuk belajar. Nah, silakan berdiri. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Silakan anak-anak duduk. Kita saksikan video tentang materi pembelajaran kita hari ini. Silakan anak-anak ibu perhatikan, amati. Sekarang sebelum kita mencari tahu apa tentang apa video itu, kita lihat materi kita untuk hari ini. Sesuai dengan judul materi kita itu adalah materi pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial, atau dikenal juga dengan mata pelajaran IPAS, dengan materinya bumiku sayang, bumiku malang. Itu topik A-nya adalah bumi berubah. Kita lihat. Nah, yang pertama, tujuan pembelajaran kita itu adalah mengenal penyebab perubahan bumi. Apa saja nanti yang akan menyebabkan bumi itu berubah. Kemudian yang kedua itu menjelaskan dampak dari perubahan bumi. Sebelumnya bumi kita ini terdiri dari permukaan yang datar, kemudian berubah lagi menjadi permukaan yang bergelombang, ada yang berliku-liku atau seperti tebing. Nah, kemudian itu menunjukkan kepedulian terhadap bumi. Bagaimana kita sebagai anak-anak bangsa peduli terhadap bumi kita. Bumi ini adalah tempat kita hidup, tempat kita tinggal, tempat kita mencari ilmu pengetahuan, tempat kita mencari mata pencarian. Jadi bumi itu harus kita jaga, kita peduli terhadap bumi kita. Kita lanjut. Yang pertama itu, apa itu perubahan bumi? Bumi selalu mengalami perubahan. Kenapa bumi itu selalu mengalami perubahan? Itu seperti yang kita lihat. Dulunya sekolah kita tidak ada di sini. Sekolah kita ini merupakan hutan belantara yang tidak ada penghuninya. Mungkin yang menghuni adalah hewan-hewan buas, hewan-hewan yang menakutkan bagi manusia. Tapi setelah mengikuti zaman, maka dibangunlah sekolah. Itu yang salah satunya bumi selalu mengalami perubahan. Kemudian yang kedua, perubahan bumi bisa terjadi secara alami atau karena ulah manusia. Bagaimana bentuknya kalau secara alami? Apa contohnya itu? Bisa gempa bumi, bisa gunung meletus,
banjir itu bisa disebabkan oleh perubahan secara alami. Bagaimana dengan perubahan karena ulah manusia? Menebang pohon secara liar sembarangan, akibatnya dapat menjadi gundul kemudian longsor. Itu salah satunya. Contohnya ini gunung meletus, kemudian gempa bumi, kemudian banjir. Beberapa contoh yang perubahan bisa terjadi secara alami dan karena ulah manusia tersebut. Penyebab perubahan bumi secara alami. Alami itu bukan ulah dari manusia, tapi secara alami terjadinya. Ada letusan gunung berapi. Itu dia membentuk pegunungan dan mengubah permukaan bumi. Yang kedua, gempa bumi. Pernah kamu merasakan gempa bumi? Bagaimana rasanya ketika gempa bumi itu terjadi? Bagaimana? Goyang-goyang, bumi itu bergoyang. Rumah-rumah, bangunan, tanah itu mengalami kerusakan. Ini lagi erosi. Erosi itu adalah pengikisan tanah oleh air atau angin. Contohnya saja yang seperti akibatnya pengikisan tanah oleh air. Kita lihat sungai-sungai yang sebelumnya sungai itu jernih, bersih, kemudian terjadi erosi, tanahnya dikikis oleh air hujan, oleh air yang penuh, makanya terjadilah erosi. Kita lihat perubahan bumi karena ulah manusia. Kita lihat yang pertama, dia penebangan hutan secara liar. Itu juga bisa menyebabkan bumi itu berubah. Kemudian ini pencemaran lingkungan. Ini yang banyak terjadi di lingkungan kita, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan tempat tinggal kita, maupun di lingkungan masyarakat. Ini yang paling banyak terjadi. Sampah-sampah plastik, sampah-sampah makanan itu dibuang ke selokan. Akibatnya lingkungan tercemar, air menjadi tersumbat. Kemudian pembangunan yang ramah lingkungan, yang tidak hanya ramah tapi yang tidak ramah lingkungan. Ini gambarnya, coba perhatikan. Gambar apa itu? Pabrik. Asap dari pabrik. Asapnya yang berwarna hitam itu bisa mengganggu pernapasan. Bisa terjadi pencemaran udara. Dari udara yang segar berubah menjadi udara yang kena polusi. Akibatnya merusak kepada sistem pernapasan manusia. Bukan manusia saja, hewan juga, tumbuhan juga, karena sudah tercemar dengan asap dari pabrik tersebut. Ini kesimpulannya. Kesimpulan dari perubahan bumi karena ulah manusia itu ada 3. Yang pertama tadi penebangan hutan secara liar, pencemaran lingkungan, dan pembangunan yang tidak ramah lingkungan. Itu adalah perubahan bumi karena ulah manusia. Kita lihat dulu dampak dari perubahan bumi. Apa saja dampaknya? Apakah dampaknya nanti bisa ke lebih baik atau dampaknya ke lebih buruk? Bisa Anda Ibu melihat gambar? Bisa. Dari gambar tersebut, ini kebakaran. Itu kebakaran hutan. Kemudian banjir. Kemudian keringan. Kemudian angin kencang.
itu adalah pemanasan global atau bahasa Inggrisnya apa? Global warming. Perubahan global yang menyebabkan dampak dari perubahan bumi tersebut. Nah, kemudian banjir dan kekeringan. Banjir itu kelebihan air, sedangkan kekeringan kekurangan air. Banjir menyebabkan kerusakan, kekeringan menyebabkan kerusakan juga, tapi kerusakan terhadap apa? Terhadap makhluk hidup, tumbuhan, salah satunya itu tumbuhan. Akibat kekeringan, tumbuhan tidak bisa tumbuh dengan baik. Begitu juga kita manusia, karena air itu merupakan kebutuhan kita, kebutuhan sehari-hari kita. Bayangkan kalau di dunia ini tidak ada air. Jangan di dunia, tapi di rumah kita aja. Air tidak ada, bagaimana kehidupan kita? Mandi tidak bisa, memasak tidak bisa, mencuci piring tidak bisa, nah, mencuci tidak bisa. Kalau kelebihan air seperti banjir, apa kerugiannya? Nah, rumah-rumah rusak, kotoran, semua penuh dengan kotoran, sampah-sampah berserakan. Itu kalau banjir. Apakah keduanya bisa menguntungkan bagi kita? Justru itu adalah merugikan bagi manusia, bagi tumbuhan maupun hewan. Nah, lanjut. Yang kedua, dampak dari perubahan bumi adalah punahnya flora dan fauna. Tahu flora? Apa flora? Apa? Flora apa? Fauna apa? Apa fauna? Adalah hewan. Karena dari dampak perubahan bumi tadi yang kekeringan bisa menyebabkan punahnya flora dan fauna. Tidak mendapatkan sumber energi air untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, jadi akibatnya punah. Jangankan flora dan fauna, kalau kekurangan air, kita sebagai manusia juga bisa mati akibat dari kekurangan air. Lanjut, dampak yang selanjutnya itu adalah kerusakan habitat makhluk hidup. Habitat itu apa? Ya, bagus. Habitat adalah tempat tinggal. Habitat itu tempat tinggal makhluk hidup. Nah, itu bisa menjadi dampak dari perubahan bumi, rusaknya habitat. Contohnya, kekeringan. Kekeringan tadi. Akibat kekeringan, maka hewan itu mengalami kepunahan. Berkuranglah. Kalau hewan itu mati, maka berkuranglah habitat. Berkurang populasinya, rusak habitatnya. Nah, itu adalah salah satu dampak dari perubahan bumi. Selanjutnya, ini kesimpulannya. Dampak dari perubahan bumi ada 4. Yang pertama, pemanasan global atau global warming. Yang kedua, banjir dan kekeringan. Yang ketiga, punahnya flora dan fauna. Yang ketiga, kerusakan habitat makhluk hidup. Nah, ini gambarnya. Nah, ini gambar-gambar dari dampak perubahan bumi. Seperti yang kita jelaskan tadi, kebakaran itu termasuk ke dalam pemanasan global. Kemudian banjir, kekeringan dan itu dia. Ini dia banjir, kekeringan, kemudian kebakaran hutan, kemudian ada apa? Gunung meletus. Ini termasuk ke dalam peristiwa yang bisa menyebabkan perubahan pada bumi. Bagaimana cara kita menjaga bumi agar tetap lestari? Apa yang bisa kita lakukan?
seperti yang dijelaskan tadi, menanam pohon, kemudian membuang, tidak membuang sampah di sembarang tempat atau membuang sampah kepada tempatnya. Kemudian hemat listrik atau hemat air bersih. Kalau lampu sudah tidak dipakai di rumah, dimatikan, begitu juga dengan air. Kalau tidak dipakai, tidak digunakan lagi, maka tutuplah keran air supaya bisa menghemat air. Itu salah satu dari kita menjaga lingkungan kita. Nah, melestarikan lingkungan. Kemudian, ini ada mengurangi penggunaan plastik. Karena plastik itu salah satu bahan yang tidak akan pernah punah, walaupun dikubur bertahun-tahun tidak akan pernah punah. Maka kurangilah menggunakan plastik. Nah, ini ya. Ya, kita diskusikan nanti itu tentang materi kita. Nah, jadi kesimpulannya, kemudian itu dia. Dari materi video tadi sudah ditampilkan video, sudah ibu tampilkan juga materi. Apa yang bisa kamu ambil dari hal tersebut? Apa hikmahnya atau apa manfaatnya dari menjaga lingkungan tersebut? Tadi sudah kita jelaskan, berarti kita sudah mengetahui apa penyebab dari perubahan bumi tersebut. Perubahan bumi tersebut ada karena faktor alam, ada karena faktor ulah dari manusia. Nah, ada yang bertanya atau ada yang tidak mengerti, silakan tanyakan. Ada yang tidak mengerti, ya silakan. Ada yang bertanya tentang video yang ibu tayangkan tadi dengan materi yang telah kita pelajari tadi. Nah, jadi seperti yang kita pelajari video tadi, yang kita lihat video tadi, yang sebelumnya bumi kita itu terlihat indah, terlihat rapi, terlihat hijau, kemudian bumi berubah menjadi kotor, bumi berubah menjadi tidak terurus, bumi berubah menjadi sampah-sampah yang berserakan. Nah, jadi itu agar bencana akibat perubahan bumi tadi tidak terjadi, maka kita mulai dari hal kecil tadi, yaitu dengan melakukan perubahan pada lingkungan tempat kita tinggal. Kemudian baru nanti ke lingkungan masyarakat. Di sekolah juga, yang kita lakukan hal kecil itu di kelas kita. Lakukan kebersihan dulu di kelas kita. Setelah memakan makanan, silakan buang ke tempat sampah. Jangan makanan itu dibiarkan saja. Itu bisa menjadi sumber penyakit bagi kita semua. Kita akan melakukan diskusi kelompok, di mana sebelumnya telah dibagi itu kelompok, ada 3 kelompok. Kelompok 1, dalam pembelajaran ini kita tetap semangat walaupun hari sudah menjelang siang. Nah, untuk membangkitkan semangat, mari kita tepuk semangat. Ding ding ding, dong dong dong, dang ding ding ding, dong dong dong. Say ah ah Silakan dikerjakan sesuai dengan kelompok kita masing-masing. Dalam mengerjakan tugas kelompok ini, Ibu akan memberi waktu
silakan kerjakan selama 20 menit. Silakan dikerjakan dengan kelompoknya dengan bekerja sama. Karena kelompok itu di dalam sebuah kelompok itu harus ada kerja sama. Jika ada yang tidak mengerti, tidak paham, boleh ditanyakan. Sudah? Nah, seperti kesepakatan kita, tadi kita melaksanakan menyelesaikan diskusi kita itu hanya diberi waktu 20 menit. Karena waktunya sudah habis, silakan dari kelompok 1 mengumpulkan tugas diskusinya. Kemudian dari kelompok 2 silakan dikumpulkan hasil dari diskusi tersebut, silakan ditampilkan ke depan mulai dari kelas kelompok 1. Silakan maju ke depan. Nah, untuk kelompok 1 dan 2 silakan memperhatikan. warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil diskusi yang disampaikan kelompok 1, ada yang ditanyakan dari kelompok 2 dan 3. Ada pertanyaan? Apakah sudah memahami dari bencana alam yang sebab dan akibat dari bencana alam yang disampaikan oleh kelompok 1? Sudah paham? Kita beri reward untuk kelompok yang telah melakukan diskusinya. Dari hasil diskusi anak-anak ibu tadi, maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa bencana alam itu, perubahan bumi itu bisa disebabkan oleh faktor alam dan faktor dari manusia. Ada sebabnya, ada akibatnya dari perubahan bumi tadi. Akibat perubahan bumi yang disebabkan oleh bencana alam tadi bisa mengakibatkan ke hal yang baik dan juga ke hal yang lebih buruk. Anak-anak ibu, untuk pembelajaran kita hari ini, ibu akan memberikan tugas evaluasi, nanti dikerjakan di rumah sama. Silakan nanti dikerjakan di rumah, besok kita kumpulkan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi penyemangat kita untuk menyayangi bumi kita, menyayangi lingkungan kita, agar bumi kita tetap